Hai, perkenalkan nama saya David Lee. Halo, perkenalkan nama saya Owen. Halo, nama saya Ivan. Halo, nama saya Rasmian Yuda Pamungkas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jisan. Pada video kali ini, kami kelompok 1 Intermediate Accounting 1 UPH akan menjelaskan tentang Pengklasifikasian aset tetap serta hubungannya dengan PSAK. Di dalam laporan keuangan tahunan pada perusahaan manufaktur, Dan kali ini kita akan berfokus pada perusahaan PT HM Sampurna. Let's check it out guys. sebelum mengenal lebih jauh, kita kenalan dulu yuk sama perusahaannya. PT HM Sampurna Tbk adalah perusahaan rokok terbesar pertama di Indonesia yang didirikan oleh Lim Sing Ti pada tanggal 27 Maret 1905 dan baru memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1913 di Surabaya. rokok sendiri bukanlah barang yang bagus untuk digunakan sehari-hari. Bahkan, menurut banyak penelitian, rokok dapat memicu berbagai macam penyakit pada tubuh, seperti penyakit jantung, stroke, gangguan kesuburan pada pria maupun wanita, kanker paru-paru, dan bahkan kematian. Wah, ternyata serem juga ya. Walaupun berdampak buruk bagi kesehatan, rokok malah memberi dampak yang besar loh bagi perekonomian negara. Salah satunya menjadi penyumbang terbesar keuangan negara melalui bea cukai yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan rokok merupakan barang penjualan yang cukup tinggi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu, kelompok kami tertarik untuk membahas PT HM Sampurna Tbk, dan di PT HM Sampurna Tbk ini kami mereview laporan tahunannya, dan terutama kami membahas mengenai aset tetap dari perusahaan HM Sampurna ini. Karena perusahaan sebesar ini pun pastinya memiliki banyak sekali aset tetap, seperti area pabrik, mesin, dan lain-lain. Dan pabrik pun pasti mereka memiliki pabrik yang luas, dan juga memiliki beberapa pabrik mungkin yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, di mana tentunya setiap pabrik juga memiliki mesin yang banyak juga, dan merupakan bagian dari aset tetap juga. Kami juga tidak lupa membahas kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan yang ada di Indonesia, yaitu PSAK. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai jenis-jenis pengklasifikasian aset tetap milik PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk melakukan 4 pengklasifikasian aset terhadap aset tetap yang mereka miliki. Selain itu, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk juga melakukan pengklasifikasian aset berdasarkan umur aset tetap yang dimiliki. Pertama, pengklasifikasian yang pertama adalah bangunan dan prasarana dengan masa manfaat 4-40 tahun umur aset tetap. Seperti yang kita ketahui, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini adalah perusahaan yang bergerak pada sektor industri manufaktur. Tentunya PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini memerlukan bangunan untuk melakukan proses produksi mereka. PT HM Sampurna sendiri memiliki 2 fasilitas produk sigaret mesin, yaitu produksi rokok menggunakan mesin. Ada 2 di Sukoharjo dan di Karawang. Dan ada pula 5 pabrik sigaret kretek tangan, di mana proses produksi rokok menggunakan tangan, yaitu 3 di Surabaya dan 2 di Probolinggo. Kedua, pengklasifikasian yang kedua adalah mesin dan peralatan dengan masa manfaat 10-15 tahun, di mana mesin sendiri memegang peran yang sangat penting dalam proses produksi rokok PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini. Pengklasifikasian yang ketiga adalah perabot, peralatan kantor, dan laboratorium. Dalam proses produksi PT Hanjaya Mandala Sampurna ini sangat diperlukan proses research and development atau R&D, di mana perusahaan ingin mengembangkan atau melakukan inovasi terhadap produk-produk mereka. Masa manfaatnya adalah 3-10 tahun. Dan yang terakhir, pengklasifikasian yang terakhir adalah alat-alat pengangkutan dengan masa manfaat 5-16 tahun.
Hal ini sangat diperlukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk dalam proses distribusi mereka. Mereka sendiri memiliki 120 titik distribusi yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas cost komponen tiap aset atau klasifikasi aset yang dimiliki PT HM atau Hanjaya Mandala Sampurna Tbk. Dalam proses pembelian suatu aset tetap, PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk mencatat aset tetap yang dalam proses pembangunan atau dalam proses pembelian dicatat sebesar biaya perolehan dan akumulasi biaya lain-lainnya yang akan dipindahkan pada akun aset tetap yang bersangkutan. Biaya-biaya lain setelah dicatat di awal diakui sebagai nilai tercatat aset tetap atau aset yang terpisah. Biaya perbaikan dan pemeliharaan aset tetap akan dibebankan di dalam laporan keuangan laba rugi pada tahun yang terkait. Menurut kelompok kami, proses pengakuan awal yang aset tetap yang dilakukan oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk telah sesuai dengan PSAK 16, di mana setiap aset tetap harus diukur sesuai dengan biaya perolehan. Selain itu, biaya untuk perbaikan dan pemeliharaan aset tetap tidak dimasukkan pada penambahan nilai aset, melainkan dijadikan beban dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Dua hal ini sangat sesuai dengan penerapan PSAK 16 yang telah ditetapkan pada tahun 2011. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan. Sekian dan terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Owen. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengukuran aset tetap oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna ini. Yang pertama itu PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk atau HM Sampurna mengukur tiap-tiap aset yang dibeli perusahaan diakui dengan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan atau nilai realisasi lebih. Perusahaan juga menentukan biaya perolehan dengan metode rata-rata tertimbang atau biasa kita dengar mungkin weighted average method, kecuali untuk biaya terhadap pita cukai, di mana pita cukai ini ada identifikasi khususnya, karena dia itu menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian harga perolehan barang juga, seperti barang jadi dan barang dalam proses, itu diukur dari biaya-biaya bahan baku, tenaga kerja langsung atau direct labor, direct cost lainnya, dan juga biaya overhead seperti pabrik atau listrik yang mempengaruhi produksi di pabrik. Nah, biaya-biaya tersebut dikecualikan untuk tanah dan bangunan yang ingin dijual PT Sampurna yang merupakan milik dari PT Tanam Dayu. Kemudian ada juga aset yang dikonstruksi oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna. Ini dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan juga sebagai bagian dari aset tetap perusahaan. Nah, di setiap akhir tahun juga PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini mengidentifikasi setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan, kecuali goodwill ya. Karena pasti setiap tahunnya ada yang mengalami penurunan nilai aset atau penyusutan. Itu saja yang dapat saya coba jelaskan mengenai pengukuran aset yang dibeli maupun yang dikonstruksi oleh PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Terima kasih Ivan karena telah menjelaskan penjelasan sebelumnya. Saya Yuda akan menjelaskan mengenai metode depresiasi yang digunakan oleh PT HM Sampurna. PT HM Sampurna Tbk menggunakan metode garis lurus atau straight line method untuk mengukur besar penyusutan dari aset tetapnya kecuali tanah. Aset tetap yang diukur penyusutannya meliputi bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, perabotan kantor dan laboratorium, dan alat-alat pengangkutan. Menurut opini kami, penggunaan metode garis lurus ini digunakan oleh perusahaan Sampurna untuk menjaga keefisienan perusahaan. Metode garis lurus ini dapat menghemat waktu dikarenakan metode ini sangat mudah untuk diaplikasikan
Namun dikarenakan waktu perhitungan metode garis lurus itu sangat mudah, di mana harga perolehan dikurang nilai residu dan kemudian dibagi umur ekonomis. Hal ini membuat beban penyusutan aset tetap perusahaan tiap tahun sama. Dengan menimbang penggunaan aset yang tiap tahun berbeda, serta beban dan pada pemeliharaan dan beban reparasi yang juga berbeda setiap tahunnya, membuat metode garis lurus ini tidak akurat dalam mempresentasikan penyusutan pada aset tetap perusahaan. Nah, pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh David. Oke, setelah mendengarkan tentang penjelasan metode penyusutan aset tetap dalam laporan keuangan PT HM Sampurna tahun 2019 yang telah dijelaskan oleh rekan saya Yuda, selanjutnya nih, kita akan membahas tentang pengungkapan aset tetap di dalam laporan keuangan perusahaan ini. Nah, dan juga kita akan membahas tentang hubungannya dengan PSAK, terutama PSAK 16, yaitu PSAK tentang aset tetap. PSAK 16 sendiri merupakan PSAK yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan juga pengungkapan aset tetap di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, dan hasil penelitian kelompok kami sejauh ini, laporan keuangan PT HM Sampurna Tbk sudah sangat sesuai dengan PSAK 16. Hal ini cukup bagus dan bahkan sangat bagus, karena hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan di mata masyarakat maupun dari segi keuangan seperti pajak dan lain-lainnya. Dan selanjutnya, perusahaan ini juga bahkan melakukan apa yang lebih dari yang disyaratkan dalam PSAK 16. Contohnya adalah perusahaan ini mengungkapkan kerugian atau keuntungan atas pelepasan aset tetap dan aset atas kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Seperti yang dapat kalian lihat di layar ini nih. Padahal di PSAK 16 hanya mengatur untuk mengungkapkan hal ini di dalam laporan laba rugi dan tidak perlu membuat laporan terpisah seperti ini. Dan juga perusahaan ini mengungkapkan bahwa aset tetap dan persediaan grup telah diasuransikan terhadap berbagai resiko industri. Hal ini tentunya sangat bagus karena membangun kepercayaan dari mereka yang membaca, baik masyarakat dan bahkan bisa menarik calon investor untuk menanamkan modal di perusahaan ini. Nah, selanjutnya kita akan mengomentari sedikit dengan pengungkapan aset tetap yang ada dalam laporan keuangan PT HM Sampurna Tbk ini. Sebenarnya pengungkapannya sudah sangat bagus dan sudah sesuai syarat. Namun menurut kelompok kami akan lebih baik jika pengungkapan aset tetap di dalam perusahaan ini menggunakan revaluation method, karena selama ini PT HM Sampurna menggunakan cost method. Dengan menggunakan revaluation method, perusahaan ini dapat meraih keuntungan yang lebih, seperti tentang pajak dan juga mendapatkan nilai aset yang dapat lebih tinggi. Hal ini kami dapatkan dari beberapa penelitian yang telah kami teliti terlebih dahulu. Pertama, kami telah meneliti tentang seperti ini. Hasil jurnal penelitian oleh Universitas Hasanuddin, yaitu tentang analisis perbandingan cost model dan revaluation model dalam penilaian aset tetap. Dan hasil dari penilaian ini, kesimpulannya adalah penerapan model revaluasi dalam penilaian aset tetap dari PT Mulia Industrindo memberikan hasil yang lebih baik pada laporan keuangan dibanding apabila menggunakan model biaya atau cost method. Dapat dilihat dari berdasarkan laporan posisi keuangan, berdasarkan laporan perubahan ekuitas, dan juga berdasarkan laporan laba rugi. Selain itu ada juga penelitian dari Universitas Lampung, yaitu analisa perbandingan cost model dengan revaluation model juga. Nah, hasil kesimpulan darinya adalah penggunaan revaluation model dalam penilaian aset tetap memberikan hasil yang lebih baik dalam meminimalkan pajak perusahaan dibandingkan menggunakan cost model. Oleh karena itu, kami juga yakin jika perusahaan PT HM Sampurna menggunakan revaluation model akan meningkatkan nilai aset perusahaan, meminimalkan pajak, dan hal ini tentunya dapat menarik lebih banyak investor. Namun,
Kembali, ini hanyalah penilaian kelompok kami dan kami yakin bahwa perusahaan ini sudah menerapkan model terbaik untuk perusahaannya karena sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun dan tetap menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar saat ini. Dan untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Cuisan. Thank you David atas kesempatannya. Nah, teman-teman, kali ini saya bakal menjelaskan tentang PSAK 26 biaya pinjaman yang ada di laporan keuangan PT HM Sempurna. Nah, teman-teman, PT HM Sempurna tidak menjelaskan secara detail dan jelas mengenai biaya pinjamannya, yaitu biaya pinjaman jangka pendek. Sehingga berdampak berdampak ke kami juga, yaitu kelompok kami untuk tidak mengetahui apakah biaya pinjaman itu dialokasikan kemana dan digunakan buat apa. Dan kami juga tidak bisa mengetahui apakah biaya pinjaman itu berkaitan juga dengan aset tetap atau tidak. Selain itu, perusahaan juga ada melakukan biaya pinjaman dengan mata uang asing. Nah, seperti yang kalian tahu, mata uang asing yang digunakan oleh PT HM Sempurna bermacam-macam loh guys. Ada yang pakai Euro, French, Swiss, dolar Amerika, dan seperti yang kalian tahu, sehingga dampaknya itu menyebabkan kesulitan dalam proses kapitalisasi karena nilai mata uang asing yang berfluktuatif. Nah, dan hal ini ada dijelaskan juga di paragraf ke-11 di PSAK 26 guys, sehingga perusahaan akan sulit untuk mempertimbangkan hal tersebut. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Raffi Sanjani Yuda Pamungkas. Terima kasih. Baik, terima kasih Cuisan karena telah menjelaskan pembahasan sebelumnya. Nah, saya Yuda akan menjelaskan mengenai hubungan PSAK 48 terhadap laporan keuangan perusahaan Sampurna. Nah, PSAK 48 itu membahas mengenai penurunan nilai aset yang terjadi karena jumlah nilai aset yang tercatat melebihi jumlah nilai aset yang terpulihkan. Jika hal itu terjadi, maka perusahaan perlu mengakui kerugian atas penurunan nilai aset. Kerugian itu merupakan selisih dari jumlah nilai aset yang tercatat terhadap jumlah nilai aset yang terpulihkan. Dalam laporan keuangan perusahaan PT HM Sampurna Tbk tidak membahas mengenai kondisi penurunan nilai aset. Perusahaan hanya mengungkapkan tentang depresiasi aset. Padahal dalam PSAK 48, paragraf ke-126 sudah mengatur mengenai pengungkapan penurunan nilai aset. Namun, perusahaan Sampurna sama sekali tidak mempresentasikan jumlah nilai kerugian penurunan aset. Bahkan, perusahaan tidak mempresentasikan mengenai pengujian indikasi terkait dengan penurunan nilai aset yang meliputi penyajian nilai aset tercatat dan penyajian nilai aset yang terpulihkan sesuai dengan penjelasan PSAK 48 paragraf ke-12 mengenai indikasi penurunan nilai aset. Baik, demikian hasil analisis kelompok kami mengenai aset tetap dalam laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur dan hubungannya dengan PSAK. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami konsep dari aset tetap dan lebih memahami hubungannya terhadap PSAK yang ada. Segala sesuatu yang dijelaskan dalam video ini adalah murni hasil analisa kami dan opini pribadi kelompok kami. Kelompok kami tidak bermaksud untuk mencari celah atau kesalahan perusahaan untuk menjatuhkannya. Hal ini semata-mata untuk media pembelajaran. Dan jika kalian memahami penjelasan video kelompok kami dan menyukainya, jangan lupa untuk vote kami kelompok 1 di penilaian nantinya. Dan yang terakhir, Maaf bila ada kesalahan kata yang menyinggung perasaan kalian ya guys. Terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye.